Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah taklim rahimakumullah, syukur kita sampaikan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada saat ini, siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, terutama kita masih diberikan hidayah dan taufik-Nya oleh Allah, sehingga Allah hadirkan kita di masjid ini. Semoga langkah kaki kita, amal soleh kita di siang hari ini Allah terima dan Allah jadikan menjadi amal soleh, amal ibadah yang mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada siang hari ini mengambil satu tema, amalan pembuka pintu rizki, yang menjadi landasan di mana banyak orang yang selalu memikirkan tentang rizki. Padahal kalau kita lihat dari kacamata tauhid, rizki itu sesuatu hak kita dari Allah yang pasti akan Allah berikan dan tidak perlu dipikirkan oleh kita. Kenapa tidak perlu dipikirkan? Karena pada hakikatnya rizki itu telah disiapkan oleh Allah. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin rizkinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfuz. Ini jaminan bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, baik yang bekerja ataupun tidak bekerja, yang sehat ataupun yang sakit, yang kuat ataupun yang lemah, Allah siapkan rezekinya selama hidupnya. Sampai kapan rezeki itu Allah siapkan? Di salah satu hadis riwayat Imam At-Tabrani disampaikan, "Nafasa ruhul qudusi fi rawi anna nafsan lan takhruja minad dunya hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha fa'ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna allaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atih." Ruhul Kudus, kata Rasulullah, yakni malaikat Jibril, membisikkan di dadaku bahwa tidaklah suatu jiwa itu meninggal dunia sampai disempurnakan ajal dan rezekinya, sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi seluruh rezekinya. Oleh karenanya, perbaguslah di dalam menjemput rezeki. Janganlah ia merasa lambatnya rezeki menyebabkan ia menjemput rezeki tersebut dengan cara yang haram atau cara bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan mentaatinya. Inilah Bapak Ibu landasannya, kata Rasulullah, sepanjang manusia itu hidup pasti ada rizkinya.
Jadi jangan takut kita sudah pensiun bagaimana gitu kan. Ada orang dulu nanti kalau saya pensiun seperti apa, nanti bagaimana kalau nggak bekerja gitu. Ini pada hakikatnya Allah memberikan jaminan. Orang yang wafat itu satu sampai kepada ajalnya, yang kedua selesai rizkinya dari Allah. Kalau yang dua ini tidak dicukupi maka tidak akan wafat. Jadi al-husna artinya sebelum kita, sepanjang kita hidup, maka yakinlah Allah siapkan rizki kita. Nah, tinggal kita melihat apa yang dimaksud dengan rizki itu ya. Nah, secara etimologi rizki itu berarti pemberian. Menurut istilah Al-Jurjani menyebutkan ar-rizq berarti segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya untuk dikonsumsi, baik yang halal maupun yang haram. Rizki adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan yang maka diberikan Allah untuk hamba-hambanya. Sehingga Imam Al-Ghazali membagi dua istilah. Ada yang disebut dengan rizki, ada yang disebut dengan milik. Adakah perbedaan? Ada. Rizki itu sesuatu pemberian Allah yang kita rasakan manfaatnya. Jadi kalau lebih spesifik, yang disebut dengan rizki itu Pak, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita manfaatkan pada diri kita, itu rezeki kita. Tapi yang dimaksud dengan milik adalah segala sesuatu pemberian dari Allah yang sifatnya kita miliki atau kita akui. Jadi kalau kita lebih jauhnya digambarkan, setiap milik kita belum tentu jadi rezeki kita. Dan setiap rezeki kita tidak harus selalu datang dari milik kita. Ini contoh sederhana. Bapak ibu semuanya kerja. Ketika akhir bulan kita dapat gajian. Gaji kita lah misalkan 5 juta per bulan. Apakah yang 5 juta itu dimakan bapak sendiri? Dimakan ibu sendiri? Saya rasa tidak. Bahkan datang ke rumah dibagi-bagi. Serahinlah sama istri. Kata istri tadi, jatah bapak mah 1 juta lah, buat ongkos ke kantor, buat makan di kantor gitu. Yang 4 juta kemana? Buat anak, buat sekolahnya, buat istri, buat kepentingan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat secara utuh, berarti manakah yang disebut dengan rezeki kita, itulah yang kita makan, kita minum. Maka saya sering bapak dan ibu bertemu dengan orang yang sudah lansia, mereka sudah pensiun. Mereka pernah berkata begini, dulu ya ketika saya lagi kerja, lagi punya jabatan, kadang-kadang mah gak kebagian dari gaji itu. Tapi ketika sudah pensiun, padahal cuma 30% dari gaji pokok, kok semuanya bisa kenikmati. Ya bahasa sederhananya begitulah Pak. Atau saya contoh, saya pulang pengajian, di pengajian dikasih oleh-oleh Pak. Saya bawa makanan tuh, kue oleh-oleh dari tempat pengajian. Sampai ke rumah, karena ada jadwal lagi, disimpan di rumah. Saya bilang sama istri, ini ada oleh-oleh, itu boleh dimakan? Ya boleh, makan aja gitu. Nah akhirnya disimpan di situ gitu. Nah pulang ngaji, ba'da isya, saya ingat makanan tadi. Asa enak sih makanan tadi teh. Nanya sama istri, Bu, ada nggak makanan yang tadi teh, kue yang tadi teh? Kata istri, udah habis. Apa habis? Kata saya. Sama siapa? Sama anak-anak. Anak-anak mana? Ya anak-anak kita cuma 3, tapi kan ada anak pondok, anak panti 20, penyamilaan batur. Udah aja saya bagiin, kata istri. Dan ternyata semuanya habis. Nah berarti secara hakikat, barang yang saya bawa, barang yang saya hasilkan dari kerja saya seolah-olah, tapi hakikatnya bukan rezeki saya. Hakikat yang jadi siapa? Anak-anak dan orang lain. Nah ini Pak, jadi yang dikatakan rezeki seperti itu. Atau sebaliknya, saya yang ngasih uang ke rumah, saya yang ngasih biaya di rumah, tapi malah saya makannya di luar.
Di mana? Dijamu ketika saya datang. Oh, ternyata rezeki saya tidak harus selalu datang dari uang atau milik yang saya miliki. Nah, ini konsepnya. Sehingga Bapak dan Ibu, kita harus betul-betul memahami bahwa pantaslah kalau kata Allah, jangan pernah kita memikirkan rezeki. Dan kadang-kadang orang yang banyak mengejar itu pada prinsipnya apa? Milik kita. Padahal belum tentu yang kita miliki menjadi rezeki kita. Maka jelas, yang Allah jamin itu adalah rezekinya, bukan miliknya. Sehingga kalau kita kerja, kalau kita ibadah, kalau kita berdoa, toh kesehatan masih susah untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, yang lebih besar. Oh, kan lebih baik kita banyak rezekinya daripada banyak miliknya, karena belum tentu yang kita miliki jadi rezeki kita semua. Maka yang Allah jamin dalam hidup kita adalah rezeki. Artinya sepanjang kita hidup di dunia, jangan takut tidak bisa makan, jangan takut tidak bisa minum, jangan takut tidak terpenuhi kebutuhan. Karena di pelajaran lain ada satu kalimat Allah menyebutkan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya, tapi Allah belum tentu memenuhi segala keinginan hamba-Nya. Jadi Pak, kalau namanya kebutuhan jangan hari uang lah. Makanya ada istilah dulu, banyak anak banyak rezeki. Emang benar Pak? Ya, banyak anak banyak rezeki, anaknya nambah, penghasilannya nambah, rezekinya semakin nambah. Sampai kata Nabi, wahai para pemuda, jika engkau miskin, jika engkau susah, maka menikahlah. Padahal kalau nikah, kau miskin suruh nikah gitu, ya. Kau orang nggak punya uang disuruh nikah, tapi kata Nabi, menikahlah kau. Kenapa? Karena setelah kalian berumah tangga, maka rezekimu akan bertambah. Kenapa? Ada rezeki kita, ada rezeki istri kita. Nah itulah Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, kita pun akan merasa nyaman. Ada suami, gak usah kita terlalu berhitung dengan apa yang diberikan kepada keluarga. Habis lagi ya. Ini tadi kasih segini, habis segini, kenapa sih gak ada lebih-lebihnya? Pas kita melihat bahwa belum tentu yang Allah titipkan kepada kita jadi rezeki kita. Boleh jadi apa yang Allah titipkan kepada kita adalah rezekinya anak-anak kita, rezekinya orang lain. Ada hadis mengatakan, Pak, tamu datang dengan rezekinya. Saudara, tamu datang dengan rezekinya. Apakah tamu itu bawa makanan? Tidak. Apakah tamu itu bawa oleh-oleh? Mungkin enggak. Tapi apa yang dimaksud di situ? Nah, ketika apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, dipakai, diminum oleh tamu di rumah kita, walaupun itu adalah milik kita, maka hakikatnya itu adalah rezekinya tamu. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah silaturahim, maka rezekimu akan dimudahkan. Secara logika bisa jadi Pak. Kemarin Ramadan Pak diakhiri dengan Idul Fitri. Kan di musim lebaran kita itu senang berkunjung. Coba aja Bapak nyoba berkunjung ke 10 rumah. Rumah pertama disuguhin opor, rumah kedua disuguhin ketoprak, rumah ketiga disuguhin lagi. Di semuanya suruh makan sama kita. Kira-kira pulang dari 10 rumah kita kenyang gak Pak? Tanpa mengeluarkan sepeser pun uang yang kita miliki. Nah itu yang berarti Pak, oh ternyata ketika banyak silaturahim, itu hakikatnya kita akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama di sini kita yakini Bapak dan Ibu ya, bahwa setiap rezeki hamba Allah itu telah dijamin oleh Allah. Jadi Bapak dan Ibu bekerja jangan berpikir hasil, tapi bekerjalah karena Allah. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Karena boleh jadi ada orang yang hasilnya besar tapi rezekinya kecil. Tapi boleh jadi ada orang yang penghasilannya kecil tapi rezekinya besar. Itu urusan Allah. Dan jangan takut dengan rezeki. Kita sakit ada rezekinya, kita lemah ada rezekinya. Semua yang ada di rumah kita pasti ada rezekinya. Cuman besar dan kecilnya rezeki kita tergantung kebutuhan yang ada dalam diri kita. Maka insya Allah Pak,
Kalau semuanya, kalau itu ada saya kebutuhan, pasti Allah cukupi. Tapi kalau keinginan, belum tentu. Aduh, saya dibutuh mobil karena motor udah agak jelek, apalagi kalau hujan, minta ya Allah. Mungkin hari ini saya butuh kendaraan mobil ya Allah. Gitu. Minta sama Allah. Kalau itu kebutuhan, kita yakin Allah penuhi. Tapi kalau keinginan, ya Allah, tambah lagi lah mobilnya gitu. Saya udah ada satu tapi pengen lagi satu lagi. Kira-kira kebutuhan apa keinginan? Keinginannya mungkin ya gitu. Kecuali kalau di rumah butuh buat istri gitu ya. Konsepnya begitu. Kalau kebutuhan Allah penuhi, Pak. Allah penuhi. Saya ingat dulu lagi susah gitu Pak ya, punya motor. Aduh, motor terjelek ya Allah. Saya butuh motor yang lebih jag-jag, yang lebih bagus dapat operasionalnya. Allah kasih Pak. Udah gitu ya Allah, alhamdulillah motor sudah ada. Tapi kalau mau ceramah, mau kemana-mana, kehujanan, kadang-kadang sampai ke tempat ke masjid baju jadi basah. Ya Allah, jika Engkau berkenan, berikanlah aku kendaraan yang bisa aku berjalan tidak kehujanan. Allah kasih mobil Pak. Dari mana jalannya? Allah yang pasti kadang-kadang. Ini makanya kadang-kadang kenapa saya angkat tema ini, karena banyak orang yang kadang-kadang dalam hidup itu selalu disibukkan dengan memikirkan rezeki yang Allah berikan. Padahal tidak perlu dipikirkan. Sudah Pak, kasarnya mah Bapak tidak kerja pun rezeki datang. Tapi bagaimana perintah Nabi kepada kita? Kita tidak perlu memikirkan tentang rezekinya, tapi kita pikirkan cara menjemput atau membuka pintu-pintu rezeki itu. Dengan cara apa? Kita membukanya supaya rezeki itu bisa datang ke kita. Bagaimana kita menjemputnya? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang pertama di surat At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni dia taat patuh kepada aturan Allah, ibadah diperbaiki, sholat diperbaiki, baca Quran diperhatikan, terus kita dekatkan diri kepada Allah. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, tahajud kita lakukan, duha kita kerjakan, sholat sunat yang lainnya kita lakukan. Semua kita kerjakan karena Allah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Maka Allah janji bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari masalah hidupnya, dan Allah akan berikan rezeki bahkan dari tempat yang tidak diduga sebelumnya. Ini janji Allah Pak. Jadi bukan kita memikirkan rezeki hak kita dari Allah, tapi kita pikirkan bagaimana kita memaksimalkan ibadah agar dengan ibadah naik derajat jadi takwa, agar dengan ketakwaan janji Allah akan diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kata Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, kata Allah, maka akan aku cukupkan segala kebutuhannya. Apa yang dimaksud dengan tawakal itu? Ikhtiar, menyerahkan urusan kepada Allah setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin. Doa dipanjatkan, Bapak dari pagi sampai sore kerja, semua kita lakukan karena Allah. Semua kita lakukan dengan mencari ridho Allah. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Setelah itu baru kita berkata, Ya Rabb, aku telah mengerjakan semua yang Kau perintahkan. Aku telah berusaha sesuai yang Engkau perintahkan. Semua aku lakukan karena mengharapkan ridho-Mu. Maka aku serahkan segala urusan kepadamu. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu berserah diri, itu bukan pasrah, ya. Ada beda berserah diri dengan pasrah. Kalau berserah diri itu, tawakal itu ikhtiar dulu, semaksimal sekuatan yang kita miliki, baru berserah diri kepada Allah. Kalau pasrah, Allah gitu. Karena kalau dalam tauhid itu pahamnya Jabariyah. Jabariyah itu memiliki paham segala sesuatu urusan Allah dan manusia tidak punya kekuatan apapun selain Allah. Sehingga kata orang Jabariyah, udah kumaha Allah,
Mau jadi kaya gimana Allah, mau miskin gimana Allah. Padahal paham yang salah. Tapi paham ahli sunnah mengatakan bahwa al-insanu bit-tafkir, wallahu bit-tadbir. Manusia itu tugasnya merencanakan, menjemput, berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan Allah lah yang berhak untuk menentukan segala-galanya. Nah ini, jadi yang kedua, jemput atau buka pintu rezeki itu kata Allah dengan cara kita bertawakal kepada Allah. Yuk kerja dengan maksimal, hayu kerja dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, berdoa dengan sebaik-baiknya, tingkatkan amal soleh, urusan rezeki kita serahkan kepada Allah. Boleh jadi dari apa yang tidak kita duga sebelumnya. Banyak orang yang berangkat umroh tanpa diduga, tahu-tahu padahal dia nggak punya uang, tapi ketika Allah mau, Allah kasih. Atau mungkin Pak, kita bekerja di sini, tapi kadang rezeki kita datang dari tempat yang lain. Bapak kerja sehari di sini, tahu-tahu ada tetangga yang bilang, Pak, barangkali ada yang minat rumah saya. Itu berapa gitu Pak? Ah nggak mahal-mahalan, cuma 1 M. Ya nanti saya coba tawarin. Bapak iseng-iseng kan, tawarin sama teman, nih kamu mau nggak? Ada rumah nih teman saya itu, kamu lagi cari. Allah pertemukan dengan teman kita yang sedang mencari rumah. Di mana? Dekat rumah saya. Datanglah kita, oh cocok, ditawar, jadilah 1 M. Beres perjanjian, beres, tahu-tahu yang punya bilang, Pak, ini rezeki bagi Bapak 10 juta. Ini apa? Alhamdulillah rumah saya laku. Kan wasilahnya Bapak yang nawarin. Ini Pak, komisinya buat Bapak. Subhanallah. Itu mungkin dari kata min haitsulah yahtasib. Sehari-hari kerja di kantor, tapi 10 juta kita dapatkan dari dekat rumah kita. Itulah yang Allah siapkan bagi kita. Dan itu mungkin apa tidak mungkin Bapak Ibu? Mungkin yakin apa tidak yakin? Yakin. Yuk, saya berpikir seperti itu Pak. Saya ngurus anak-anak yatim di pondok kurang lebih 150 orang Pak. Ya, mereka itu gratis Pak. Makan minum gratis, pakaian kita siapin, sekolah kita bayarin. Kalau saya berpikir matematika, saya capek Pak. Dari mana? Operasional sebulan itu kurang lebih 40 juta gitu kan, untuk 4 pondok yang saya bina. Kalau berbicara masalah logika, gak mungkin Pak, saya gak punya penghasilan segitu sebulan itu. Jauh dari kata itu. Tapi saya hanya yakin Allah yang ngatur rezeki ini semua. Dan ternyata 13 tahun saya ngurus anak-anak seperti itu. Sampai hari ini Alhamdulillah tidak ada anak yang kelaparan, tidak ada anak yang tidak bisa makan. Alhamdulillah sekolah dan sampai selesai S1, dari mulai saya didik dari SD. Dan itu semua adalah berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting saya bilang sama anak-anak, saya bukan pemberi rezeki bagi kamu, tapi yuk kita jemput rezeki kalian. Dengan cara apa? Ibadah yang baik. Saya mengatakan tahajud tiap malam jangan dilewatkan. Karena Allah, bukan karena rezeki, bukan karena keinginan. Duha setiap hari jangan dilewatkan. Setiap hari dibiasakan 1 juz membaca Quran, 1 bulan khatam Al-Quran. Senin Kamis belajarlah berpuasa kalau lagi bisa gitu kan. Semua kita lakukan seperti itu. Dan ternyata Allah mudahkan segala dosa kita. Ini pengalaman yang saya alami. Jadi ibu dan bapak, maka sekali lagi jangan pernah pusing dengan masalah rezeki, tapi yuk jemput dan buka dengan cara satu, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan sholat, tingkatkan amal soleh agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah janji Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar kita. Bekerjalah dengan sesungguh-sungguhnya. Kata Nabi mengatakan bahwa hasil seseorang itu tergantung kepada kerjanya, tergantung kepada pengorbanannya. Mungkin Allah juga akan melihat semakin banyak pengorbanan kita, maka semakin besar nilai yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, yang dikatakan rezeki bukanlah milik. Kenapa? Rezeki itu yang kita makan. Dan termasuk apa? Sehat itu rezeki yang terbesar dalam hidup kita. Buat apa Pak? Kita diberikan uang 100 juta, tapi diberikan segala macam penyakit. Lebih baik Allah kasih 100 juta kita sehat ya Pak. Ya kan gitu. Lebih baik seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara kita meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana cara membukakan rezeki kita? Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyak istighfar. Kapan istighfar yang terbaik itu? Nah,
Istighfar yang terbaik adalah ba'da tahajud menjelang sholat subuh. Jadi kalau Bapak tahajud jam 4 sudah beres, misalkan tahajudnya masih ada 40 menit ke waktu subuh, apa yang kita lakukan di situ? Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Mau yang panjang maka Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar mungkin. Silakan perbanyak istighfar, minimal Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mana janjinya? Di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehingga aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum bidarara. Sekiranya kamu berbuat demikian, berbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah, Ia Allah akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhara. Dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak-anak keturunanmu, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun, tanaman-tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir air di dalamnya. Ini janji Allah, Pak. Artinya apa? Dengan memperbanyak kita istighfar, maka Allah akan perbanyak harta kita. Kapan waktunya? Nah, yang terbaik adalah ba'da tahajud menjelang sholat subuh. Maka perbanyak 1000, 2000, terserah Bapak Ibu. Yang penting perbanyak astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Yang keempat, apa yang membuat pembuka pintu rezeki adalah sedekah. Al-Baqarah 245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Dan barang siapa yang meminjamkan pinjamannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, di bahasanya yuqridullaha qardan hasanan, artinya itu adalah kita mensedekahkan harta kita dengan sedekah yang terbaik kita. Maka terbaik itu beda-beda. Mungkin bisa nilainya yang sangat besar, atau bisa pengorbanannya yang besar. Bisa jadi Pak, kita sedekahnya cuma sedikit, tapi pengorbanannya yang besar. Sayyidina Ali dan Siti Fatimah sedang di rumah, Pak. Yang ada di rumah itu cuma satu potong roti kering dan satu gelas susu, dan itu buat dia buka puasa berdua. Tapi sebelum dia berbuka puasa, ada yang ngetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai menantu Rasulullah, sudah 2 hari aku tidak menemukan makanan. Adakah kiranya makanan yang bisa engkau sedekahkan untukku? Kata pengemis tadi. Ali dan Fatimah saling menatap. Kata Fatimah, yang ada cuma itu. Yang ada cuma itu, dan itu pun untuk kita berbuka puasa dan tidak akan cukup bagi berdua pun. Tapi subhanallah, bagaimana seorang Ali dan Siti Fatimah? Kata Ali, kasihkan. Dia ambil oleh istrinya Fatimah, diberikan kepada pengemis itu dengan lahap. Pengemis itu memakan dan meminum air susunya. Segarlah dia berterima kasih berangkat. Sementara Ali dan Siti Fatimah saat itu berbuka puasa hanya meneguk dengan air segelas berdua. Bayangkan Bapak. Berarti di sini bukan konteks besarnya, tapi bagaimana pengorbanan kita, bagaimana pengorbanan kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Ini konteksnya. Maka yuqridullaha qardan hasanah, apa janji Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka akan aku balas, akan aku ganti apa yang telah engkau berikan itu dengan ad'afan katsirah, dengan balasan-balasan yang lebih banyak.
Jadi ibu bapak, kalau kita sedekah itu niatnya menginvestasikan. Bangga ya Allah, saya investasikan di masjid ini 10 juta, Allah ganti yang lebih besar lagi. Yakin. Dan dengan cara apa Allah menggantinya? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, bagaimana penjelasan? Banyaklah bersyukur. Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan barang siapa kalian yang bersyukur, yang menerima apa yang aku berikan, berterima kasih, bersyukuri nikmat yang aku berikan, maka Allah janji la azidannakum, maka akan aku lipat gandakan nikmat-nikmatmu itu. Jadi kalau nikmat kita pengen rezeki, kita pengen lebih banyak lagi, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, maka besok akan Allah berikan yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya simpulkan yang pertama, jangan pernah kita selalu memikirkan rezeki kita, tapi yakinlah rezeki kita pasti ada dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menjemput dan membukakan pintu-pintu rezeki kita dan keluarga kita. Maka yang pertama, siapkan ketakwaan, tingkatkan ketakwaan. Yang kedua, perbanyaklah tawakal kepada Allah, usaha maksimal, serahkan urusan kepada Allah. Yang ketiga, perbanyak istighfar, terutama antara ba'da tahajud menjelang subuh. Yang keempat, tingkatkan sedekah kita yang terbaik. Dan yang kelima, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Insya Allah inilah janji-janji Allah dalam Al-Quran yang saya yakin tidak akan meleset, yang saya yakin ini janji pasti akan Allah penuhi kepada kita. Tergantung tinggal apakah kita mau meyakininya atau sekadar melewatkannya dalam kehidupan kita. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, barangkali 5 menit ke depan, Angga ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak tentang kajian hari ini, yaitu amalan pembuka pintu rezeki. Dan sudah jelas ya Bapak Ibu, kita jangan terlalu memikirkan obsesi tentang rezeki, karena rezeki telah dijamin oleh Allah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menjemput rezeki tersebut. Dan salah satunya adalah dengan amalan pembuka pintu rezeki, tingkatkan takwa, berbanyak tawakal, berbanyak istighfar, sedekah, dan syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Silakan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sempat lihat ya di slide itu ada pengertian rezeki ya. Rezeki itu baik yang halal maupun yang haram. Ya. Nah itu apa yang dimaksud dengan rezeki yang haram dan bagaimana kita cara menghadapi rezeki yang haram itu seperti apa gitu? Baik itu. Ya, terima kasih. Baik Pak. Jadi intinya apa yang kita makan, apa yang kita minumkan tidak semuanya dari yang halal. Yang dimaksud di sini adalah rezeki itu apapun yang Allah berikan kepada kita, ya, yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Ada kalanya yang kita nikmati itu dari yang halal, tapi mungkin ada juga dari yang haram. Tetap yang dikatakan rezeki. Nah, bagaimana sikap kita? Kembali kepada ayat yang lain bahwa kita diperintahkan Allah bahwa makanlah dan minumlah dari apa yang Allah berikan kepadamu halalan thayyibah, dari sesuatu yang halal dan baik. Nah, jadi Bapak Ibu artinya kita mungkin tinggal bisa memilah dan memilih bagaimana agar apa yang kita dapatkan dari milik kita, nah jangan sampai yang jadi rezeki itu dari barang yang haram. Walaupun sesuatu yang sudah dimakan dari barang yang haram hakikatnya adalah rezeki kita, Pak. Sikap kita tinggal bagaimana kita bisa memilihnya. Karena ada orang yang tidak sholat, orang yang korupsi, orang yang berbuat terus dimakan, diminum, dipakai, hakikatnya rezekinya.
Tapi kata Nabi, kita lihat bahwa barang siapa yang memakan atau meminum, yang memasukkan ke dalam tubuhnya makanan yang haram, maka semua barang yang haram itu akan berubah menjadi api yang akan membakar seluruh tubuhnya kelak. Nauzubillah min dzalik. Jadi tetap Pak, walaupun itu rezeki dari Allah, kita ujungnya harus punya filter, gitu kan? Mana ini rezeki yang halal, mana yang tidak halal. Tapi kalau yang tidak halal dari milik kita, jangan sampai kita makan agar tidak jadi rezeki yang kita miliki. Itu pengingat Pak. Ya. Baik, ada lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada di ayat mengatakan bahwa tidak akan tiba ajal makhluk sampai rizkinya sempurna. Ya. Ada seperti itu. Terus rezeki adalah yang kita makan, kata minum dan kesehatan. Yang saya tanyakan, orang yang sudah meninggal itu seperti para sahih, terus membaca Quran, terus orang yang bersedekah, terus mengalir, tapi itu juga termasuk rezeki. Yes. Baik. Nah, di sini yang Allah sebutkan yang dalam hadis yang saya tampilkan ini kan, tidak akan meninggal dunia seseorang sebelum Allah cukupkan rezekinya. Di mana Pak? Di dunia. Apakah orang yang sudah meninggal itu mendapatkan rezeki? Dalam satu ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau mengatakan kepada orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mereka mati, tapi mereka itu hidup, dan kamu pun tidak, yang tidak mengetahuinya. Bahkan mereka mendapatkan rizki dari Allah. Apa yang dimaksud rizki di situ adalah kenikmatan balasan yang Allah berikan dari setiap amal yang telah dia kerjakan di dunia, yakni di alam barzah nanti Pak. Jadi kalau di hadis ini yang saya sampaikan tadi adalah batasan kan tidak akan meninggalkan dunia sebelum rizki di dunianya habis gitu. Tapi kalau sudah meninggal, apakah ada rezekinya lagi? Ada, cuman mereka beda di alamnya, bukan lagi alam dunia, tapi alam barzah, alam di mana tempat kita mempertanggungjawabkan dan menerima hasil dari apa yang telah kita kerjakan di dunia. Itu mungkin Pak, insyaallah. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Ustaz, gimana nih? Kadang-kadang kita dengar kan kalau mau rezeki itu baca al-waqiah gitu ya. Sementara al-waqiah kan menceritakan kayaknya menceritakan tentang golongan kiri karena nama surga neraka. Ya. Hubungannya sama rezeki sama Baik. Nah, itu adalah ayat-ayat atau Al-Quran, surat-surat tertentu yang Rasulullah sampaikan yang isinya fadilah, keutamaan, gitu ya. Walaupun kadang kalau berbicara keutamaan, tidak selalu yang dibaca itu arti atau maknanya menceritakan tentang rezeki. Misalkan Bapak baca Al-Waqiah berbicara tentang hari kiamat kan Pak? Ya, hari kiamat. Bahkan bercerita tentang siksa neraka dan nikmat surga. Nah, tapi di sini kaitannya dengan fadilah. Jadi kalau berbicara fadilah, keutamaan, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang Allah sampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bahwa apabila kita membaca surah ini, fadilahnya, keutamaannya adalah seperti ini. Walaupun tanpa ada kaitan antara keutamaan dengan isinya itu sendiri. Walaupun kalau kita kecuali kalau kita telaah lebih jauh, itu ada Pak. Cuman kalau kita hanya baca begitu saja, mungkin nggak terlalu paham. Misalnya kita bicara tentang nikmat surga, rezeki bukan Pak. Rezeki kan, kenikmatan. Allah ceritakan dulu neraka. Ini kan azab bagi orang-orang. Tapi Allah ceritakan nikmat surga. Bagaimana tentang surga, itulah yang kita inginkan. Jadi pada hakikatnya ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan tertentu apabila kita baca. Nah, bagi kita enggak. Tapi sekali lagi tadi Pak, jangan kita kaitkan ibadah yang kita kerjakan hanya sebatas untuk keinginan yang kita inginkan. Saya mau membaca Waqiah tiap hari, nanti rezekinya gampang. Surat lainnya kita tinggalin. Ini kan salah ya. Tapi kalau keutamaan itu ada, gitu ya. Tapi bacalah itu oleh kita
tetapi tidak semata-mata karena fadilahnya. Saya mah yang bisanya waqiah, yang enaknya baca surat, tapi saya mau rutinkan tiap hari. Silakan Pak, silakan. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran dengan apa yang paling mudah kamu bacakan. Jadi kalau ada orang yang senangnya surat Yasin, Yasin terus boleh gitu. Walaupun pada hakikatnya seharusnya semua surat itu dibaca, tapi jangan terlalu dikaitkan Pak. Oh, udah baca waqiah tiap malam anggerwe ini seperti ini. Nah, itu yang jadi masalahnya nanti ya. Seperti sholat duha kan. Duha itu adalah rezeki dimudahkan. Saya duha tiap pagi kok gaji gak naik-naik. Nah, itu kan. Padahal kan saya katakan rezeki itu bukan hanya dalam bentuk materi seperti itu. Begitu mungkin Pak. Tapi jangan ragu kalau baca surat ini fadilahnya mana Pak. Baca aja insya Allah. Memang itu yang ada dalam beberapa keterangan tentang fadilah dari surat-surat tertentu. Ya. Baik, kalau nggak ada terakhir kita meyakini rizqu min Allah, rizqu itu dari Allah. Seperti takdir juga adalah jalan dari Allah. Yang menarik adalah ketika Rasul mengatakan seseorang itu akan terhalang rezekinya karena sebab dosa yang dilakukannya. Inna rajula la yuhab rizqa bitanwi yusibuhu. Nah, kira-kira yang jadi pertanyaan, dosa seperti apa ini yang menghalangi rezeki seseorang itu? Karena orang kafir pun yang notabene mengingkari akan nikmat Allah, kan rezekinya sampai. Dia juga banyak ya setidaknya ada dosanya. Jadi kita untuk muslim yang dia beribadah taat, tapi ketika terhalang rezekinya dengan dosa yang dilakukannya, kira-kira dosa apa ya yang menghalangi rezekinya? Baik, kalau berbicara masalah dosa apa yang menghalangi rezeki seseorang itu, memang di situ banyak ya, seperti dosa kepada kedua orang tua, dosa meninggalkan sholat, itu dapat menghalangi rezeki kita jelas, gitu kan? Karena ridhollah wa fi ridhol walidain wa suhtullah bi suhtiha. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Nah, tetapi ketika dibandingkan kok orang-orang kafir kan banyak berbuat maksiat. Nah, ingat pernah saya sampaikan di masjid ini juga beberapa bulan yang lalu, ada yang disebut dengan istidraj. Ya, itu artinya apa? Sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang yang tidak beriman atau bahkan dia banyak dosa, tapi bukan untuk sesuatu kenikmatan, tapi Allah sengaja agar dia semakin banyak bersenang-senang, agar dia semakin banyak dosa, agar Allah nanti menghukumnya dengan begitu berat. Istidraj. Jadi jangan dikaitkan, loh kok orang kafir malah dia nggak sholat tapi kok kelihatannya rezekinya. Nah itu ya. Tapi kata tadi, kita hanya banyak memandang dalam kacamata luar, rezeki selalu diidentikan dengan harta. Padahal punten, saya katakan tadi, ya. Orang yang banyak hartanya belum tentu gede rezekinya. Ada orang yang uangnya banyak, mobilnya mewah, dikasih banyak penyakit, akhirnya makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh kan? Kerjaannya bolak-balik rumah sakit, ya. Hatinya nggak pernah tenang, fisiknya dikurangi sehat oleh Allah. Berarti akhirnya apa? Rezekinya dikurangi Pak. Ya, saya sering ngomong ada teman saya jadi supir. Saya makin bahagia jadi supir, dan naik-naik, kamu malah alhamdulillah. Setik milik gede rezeki kata saya. Kenapa gitu? Bosmu beli mobil baru, kamu yang nyetir, kan? Betul nggak? Bahkan terakhir beli Alphard Pak, dia nyetir Alphard, orang terakhir bawa Alphard. Kamu kebeli mual Alphard, mual. Saya nanya, yang nyetir bos kamu apa kamu? Saya. Bahkan yang paling sering pakai saya. Nah itulah Pak yang dikatakan miliknya kecil rezekinya gede, betul nggak? Kan gitu ya. Bahkan kadang-kadang pulang dari rumah, saya sering bawa makanan katanya dari rumah bos. Kenapa? Itu kadang si bos mah makannya kan gitu. Kadang-kadang disiapin ini, alasannya udah makan di luar, nggak kemakan, dikasihlah sama saya, bawa ke rumah. Saya katakan, kamu nggak usah perlu mikir miliknya gede, tapi rezeki yang gede. Saya mah belum naik Alphard kata saya. Kamu mau Alphard yang terbaru itu punya bos. Nah itu yang saya katakan bahwa rezeki itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi kita sudah tinggal jalani aja, ya nggak apa-apa. Semua pakai mobil dinas ya nggak apa-apa kok Pak. Bapak nggak usah beli, pakai kan nikmat itu ya. Saya malah
Cuman pakai Grab, alhamdulillah pakai Grab apa, nggak usah mikir nyetir, nggak usah mikir kita ngurus mobil, bahkan bisa tidur di belakang. Itu kan rezekinya. Dan pada akhirnya setiap apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nikmati, subhanallah, itu akan menjadi ketenangan, dan ketenangan rezeki yang paling besar bagi kita. Jadi maka kalau kita tidak ingin terhalang, dosa-dosa banyaklah. Salah satunya adalah dosa uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua yang dapat menghambat jalan rezeki kita. Tapi kalau kita baik kepada mereka, subhanallah, insya Allah Allah akan bukakan segala-galanya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Mohon maaf Bapak Ibu harus istirahat. Semoga waktu yang telah kita gunakan untuk ta'lim ini menjadi amal soleh bagi kita semua, menambah keilmuan bagi kita, dan terutama meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga Bapak banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, lancar segala apa yang aktivitasnya, dan terutama kita diberikan ketenangan dan kenikmatan dalam hidup kita. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian telah berakhir. Mudah-mudahan bisa mencapai iman kita sehingga kita bisa istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillah dan akhiri dengan kibaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.